Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Semoga teman-teman mahasiswa dalam keadaan baik dan tetap semangat dalam mengikuti pelajaran studi kelayakan bisnis di pertemuan kedua. Di mana pertemuan kedua hari ini itu akan membahas mengenai aspek pasar dan pemasaran. Nah, teman-teman perlu diketahui bahwa program bantuan pembelajaran daring kolaboratif atau PDK tahun 2003 ini sangat baik sekali untuk mempertemukan dua culture pendidikan yang berbeda, yaitu antara Universitas Teknologi Mataram dan Universitas Bina Sarana Informatika. Selanjutnya di pertemuan kedua ini kita akan membahas mengenai aspek pasar dan pemasaran. Pengenalan atau introduction. Introductionnya adalah kajian aspek pasar dan pemasaran bertujuan untuk mengetahui keadaan objek di masa lalu dan saat ini. Sedangkan tujuan pemasaran dalam ilmu marketing adalah untuk mengendalikan pasar di waktu yang akan datang atau market dividennya itu seperti apa. Jadi memang pasar dan pemasaran dalam studi kelayakan bisnis itu sangat penting sekali dan menjadi ujung tombak garda terdepan suatu usaha atau bisnis yang dilakukan oleh pelaku bisnis. Karena tanpa adanya aspek pemasaran dan aspek pasar, maka bisnis itu dapat keuntungannya itu dari mana? Gitu ya. Karena perlu ada stimulus untuk menarik konsumen membeli produk atau jasa yang kita sediakan. Kemudian di dalam aspek pasar dan pemasaran itu memiliki arti di mana aspek pokok untuk dikaji dalam studi kelayakan bisnis sebab akan menentukan berhasil atau tidaknya suatu usaha dalam mengembangkan usaha yang akan dilaksanakan. Yang kedua adalah mengkaji pasar berarti menentukan produk dan jumlah produk yang diminta oleh konsumen. Tentu ini sangat penting sekali bagi pelaku usaha ataupun bisnis dalam melaksanakan risetnya, dalam melaksanakan tugas studi kelayakan bisnisnya itu seperti apa. Karena memang aspek pasar ini sangat penting sekali untuk menunjang ya studi kelayakan bisnis dalam melakukan usaha atau bisnis seperti apa. Yang selanjutnya adalah mengkaji pemasaran, di mana akan berkaitan erat dengan cara bagaimana produk tersebut sampai ke tangan konsumen. Dari produk yang sudah jadi, kemudian didistribusikan, kemudian dipasarkan, kemudian dibeli oleh konsumen dan dinikmati serta sampai ke tangan konsumen dan konsumen bisa menerima produk kita dengan baik itu seperti apa. Seperti apanya adalah konsumen tersebut merasa puas ya teman-teman terhadap layanan, kemudian produk atau jasa yang kita berikan terhadap suatu bisnis yang sedang berjalan seperti apa. Sehingga inputnya adalah menciptakan serta memperoleh profit dan keuntungan sebesar-besarnya dan mengurangi kerugian sebesar-besarnya juga. Kemudian pengertian pasar. Pasar adalah tempat pertemuan antara penjual dan pembeli atau saling bertemunya kekuatan permintaan dan penawaran untuk membentuk suatu harga. Jadi pasar adalah tempat bertemunya antara penjual dan pembeli, produsen dan konsumen dalam mencapai kesepakatan suatu barang atau jasa yang mau dibeli serta dijual. Kemudian di sini memiliki artian suatu kelompok orang yang diorganisasikan untuk melakukan tawar-menawar
sehingga terbentuknya harga. Itu terjadi pasti di pasar. Nah, pasar juga teman-teman tidak hanya kalau dulu bertemunya konsumen dan produsen, penjual dan pembeli di suatu tempat yang harus ketemu, tetapi sekarang itu tidak seperti itu lagi. Sekarang itu sudah eranya digital. Jadi by telepon, by e-commerce, by platform-platform atau aplikasi-aplikasi eh, penyedia layanan barang dan jasa, itu tinggal pilih, kemudian tinggal masukkan keranjang, kemudian tinggal eksekusi dan lalu didapatkan barang atau jasanya seperti apa. Kemudian di sini kumpulan orang-orang yang mempunyai keinginan untuk puas, uang untuk belanja dan kemauan untuk membelanjakannya, sehingga ada 3 faktor utama penunjang terjadinya pasar, di mana ada orang dengan keinginannya, daya belinya, dan tingkah laku pembelinya. Jadi kalau dulu hanya terjadi di saat satu tempat saja, offline saja, tapi sekarang sudah menjadi dua, yaitu ada offline dan online. Jadi membeli barang secara langsung dan membeli barang secara tidak langsung. Kemudian di sini adalah aspek pasar dan pemasaran, di mana harus memiliki studi kelayakan bisnis ini harus memiliki pemasaran yang sangat bagus ya teman-teman, karena memiliki arti di mana proses kemasyarakatan yang mana para individu atau kelompok memenuhi kebutuhan atau keinginannya melalui proses penciptaan, penawaran, dan pertukaran produk yang bernilai dengan individual kelompoknya. Tentunya di sini memiliki tujuan utamanya yaitu untuk memaksimalkan keuntungan dengan membuat strategi penjualan sebaik mungkin, seoptimal mungkin, sehingga dapat mencapai keuntungan semaksimal mungkin. Kemudian bentuk pasar itu terdiri dari pasar persaingan sempurna, yang kedua pasar persaingan monopolistik, yang ketiga pasar monopoli, yang keempat pasar oligopoli. Sedangkan dilihat dari sisi konsumen atau dari pembeli, kalau yang pertama adalah dilihat dari sisi produsen atau dari banyaknya penjual, yang kedua adalah dari sisi pembelinya. Yang pertama adalah adanya pasar konsumen, yang kedua pasar industri, yang ketiga pasar penjual kembali atau reseller, yang keempat adalah pasar pemerintah. Ini memiliki cakupan serta segmentasi yang berbeda di masing-masing eh, pasarnya atau apa namanya itu cakupannya teman-teman. Kemudian materi aspek pasar dan pemasaran itu adanya permintaan, yang keduanya terjadinya penawaran, yang ketiga proyeksi penjualannya seperti apa, kemudian proyeksi permintaan dan penawarannya, kemudian ada produk atau barang atau jasa, yang selanjutnya adalah analisis pesaing, yang selanjutnya segmentasi pasar, dan yang selanjutnya adalah pemasaran dan implementasi strategi. Ini yang dipelajari di materi aspek pasar dan pemasaran. Kemudian alat-alat bantu analisis yang digunakan dalam aspek pasar diantaranya satu, analisis least square ya teman-teman, untuk membuat proyeksi tingkat permintaan dan penawaran produk ya dari objek yang dikaji dalam ilmu statistik atau riset operasional. Yang kedua adalah analisis SWOT, yaitu ada kekuatan, ada kelemahan, peluang, dan ancaman. Itu dikaji dalam manajemen strategi. Kemudian yang ketiga adalah riset pemasaran atau marketing research ya, yang bertujuan untuk mengetahui apakah produk yang akan ditawarkan diminati calon konsumen. Riset dapat dilakukan melalui tes produk, tes pasar, dan lain-lain. Selanjutnya data-data yang diperlukan. Objek pendirian suatu usaha itu harus memiliki data permintaan yang dapat diperoleh
secara langsung dari sumbernya, yaitu calon konsumen memiliki pengertian adalah konsumen potensial captive market, ya, mengumpulkan data primer dapat dikumpulkan melalui 3 teknik, yaitu teknik kuesioner, teknik observasi langsung, dan teknik khusus. Yang kedua adalah data permintaan bersumber dari kuantitas produk sejenis, baik yang ditawarkan perusahaan lain melalui pendistribusian ke agen dan distributor mampu menjual jumlah produksi yang dihasilkan calon perusahaan pesaing. Yang ketiga adalah data pesaing dapat diperoleh dari survei langsung ataupun dari data primer yang diperoleh dari instansi terkait. Nah, selanjutnya adalah objek studi kelayakan bisnis, pengembangan, dan akuisisi. Data permintaan dapat diperoleh dari data empiris, historis, penjualan sebuah perusahaan atas produk yang dikembangkan. Itu objek studi kelayakan bisnis benar-benar perlu kita pahami sebaik mungkin. Selanjutnya, core marketing konsep. Di sini ada yang pertama adalah target market dan market segmentasinya harus jelas. Yang kedua, kebutuhan, keinginan, dan permintaan. Yang ketiga, pemasar dan prospeknya seperti apa. Yang keempat, produk, penawaran, dan merek. Yang kelima, nilai dan kepuasannya itu seperti apa. Yang keenam, pertukaran dan transaksi. Yang ketujuh, hubungan dan jaringan. Yang kedelapan, saluran pemasaran. Yang kesembilan, tempat pasar, ruang pasar, dan pasar meta. Yang ke-10, rantai pasokan. 11, kompetisi. 12, lingkungan pemasaran. 13, program pemasaran atau bauran pemasaran. Nah, dari saya sekian. Terima kasih teman-teman. Semoga mendapatkan hasanah keilmuan yang banyak dan sukses selalu untuk mahasiswa UTM dan mahasiswa UBSI. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.